Sudah beberapa hari sejak Pak Waluyo meninggal, kami bertiga selalu menghindari melintas di depan warung Bu Marni. Ada rasa sungkan karena dianggap pernah meramalkan kejadian yang akan menimpa sang almarhum. Bukan meramalkan juga, sih. Jika aku tak punya kapasitas layaknya dukun, maka jatuhnya malah seperti menyumpahi. Selama beberapa hari itu pula kami menjalani kegiatan kursus seperti biasa. Hari ini hari Sabtu. Jadwalnya kegiatan kursus yang disebut weekly meeting. Artinya, kita akan pulang jam 9 malam, bahkan lebih jika dihitung sekalian dengan nongkrong di Wapu, warung pojok. Rute menuju Kostein ternyata melewati sebuah punden tua, yang ku ketahui baru siang ini. Hal itu menambah seramnya suasana malam ini. Orang bilang, di sebelah punden itu ada jembatan kecil. Nah, di jembatan itu sering ada penampakan orang duduk berbungkus sarung dengan rambut putih. Siapapun dia, sebaiknya jangan disapa. Siapapun yang menyapanya akan dianggap bisa melihat dia. Jika ada orang yang bisa melihat dia, pasti akan diikuti. Kalimat itu aku ingat betul supaya tak hilaf, apalagi sekarang jam 22:30 dan posisi kami berada di dekat lokasi itu, berbonceng tiga. Iman sudah membuking tempat di tengah jok sejak awal acara weekly meeting tadi. Dia tak ingin berada di belakang. Katanya takut ada yang mencoleknya dari belakang. Dia pun tak mau menyetir di depan. Alasannya dia tak mau melihat hantu duluan. Baiklah, kami mengalah. Jadilah Iman nyempil di tengah. Aku sengaja menjejalkan tas ranselku di dada supaya dia sesak nafas. Cungkup punden itu sudah terlihat. Antara iya dan tidak, kami ragu meneruskan perjalanan. Kami semakin berpegangan dengan erat satu sama lain supaya jika salah satu dari kita ditarik demit, lainnya ikut. Saat punden itu sudah tepat di samping, Iman menggigil. Pas melewati jembatan kecil, sifat isengku muncul. Karena di sana tak ada siapa-siapa, tak pula kakek bersarung. Maka ku beranikan menggoda mereka berdua. "Mbah, monggo." Ucapku mengerjai mereka seakan aku menyapa seseorang. Karuan saja Adi tancap gas sampai motor yang kami tumpangi hampir standing. Iman pun tak kalah panik. Dia berteriak meronta seperti orang kesetanan. "Cuk, orangnya menoleh di Wisnu bajingan." Motor itu jalan tak karuan hingga mencapai halaman rumah kosan. Tak peduli motor masih menyala, mereka berdua langsung terbirit-birit masuk ke dalam kamar yang entah bagaimana lupa dikunci. Jadilah aku yang masih waras mengamankan motor itu ke dalam garasi. Dasar penakut, batinku. Dikerjai begitu saja sudah lari tunggang langgang, pikirku. Setelah mencabut kunci lalu mencuci muka di air padasan, aku masuk kamar. Terlihat mereka berdua dengan serius sedang berbisik. Setelah mereka menyadari kehadiranku, barulah Adi membuka suara. "Kenapa kau sapa juga? Sih, Nu." "Siapa?" tanyaku heran. Sebegitu seriusnyakah mereka? "Kakek tadi," jawabnya. "Ah, mana ada? Dak ada orang," bantahku. "Ada, Nu, ada." Tanya Iman kalau nggak percaya. Yakin, Adi? Tanpa mengucapkan sepatah kata pun aku memalingkan wajah ke arah Iman. "Ada, Nu, sumpah jawab Iman lemas. "Ah, kalian mau balas dendam ngerjai aku ya? Hahaha." Tebakku ganti menertawai mereka. "Serius?" Adi melotot tanda dia tak sedang bercanda. "Aku cuma iseng tadi, ndak ada siapa-siapa." Aku berterus terang supaya suasana tak menjadi rumit. "Orangnya noleh tadi pas kau sapa. Kakek sarung itu," terang Iman. "Tapi aku ndak lihat siapa-siapa, loh. Nu, Iman tadi pas di punden menggigil, karena dia sudah lihat dari jauh kalau di jembatan sedang ada kakek sarung." Adi berusaha meyakinkanku. "Serius?" Yakinku. Antara percaya dan tidak, aku tak bisa memutuskan. Tadi kakek sarung senyum ke kita terus manggut-manggut.
Dia kelihatannya mengikuti dari belakang deh. Sesal Iman. Aku coba menenangkan mereka berdua bahwa ya mereka lihat haja halusinasi. Namun mereka serentak ngomel tak karuan. Halusinasi katamu? Tanya Adi. Halusinasi kok jamaah? Gerutu Iman. Dah masuk akal kamu, Nu. Oke, ayo sekarang kita cek lagi. Tantangku. Ogah? Jawab mereka serentak. Lagi mana aku bisa percaya? Kalimatku terhenti bersamaan dengan bunyi ketukan yang berasal dari balik sekat tripleks kamar kami. Tok tok tok. Ini tepat jam 11 malam. Ketukan seperti biasa hadir lagi. Adi mematung saat ku tengok, lalu dia mengatakan satu kalimat tanpa suara. Kayu ente ke satu. Isyaratnya dengan mulut. Tok tok tok. Balas ketuk Nu, nanti dia begitu terus sampai dini hari. Perintah Adi. Kau aja. Bisikku. Kamu yang dekat, setan. Lirih Adi menahan jengkel. Tok tok tok. Oke, balas bagaimana? Tanyaku. Ketuk 3 kali. Tunjuk Adi. Tok tok tok. Ketukan itu terus berlanjut seakan tak membiarkan kami berpikir terlalu lama. Oke. Sahutku. Sambil menarik nafas dalam-dalam, kuambil ancang-ancang. Brak. Karena jengkel, ku gebrak saja papan triplek itu. Semenit, 2 menit, 5 menit berlalu. Suara itu dengan ajaib tak terdengar lagi. Kami lega. Adi menyambar selimutnya lalu meringkuk di dalamnya. Sedangkan Iman sudah sedari tadi membenamkan kepalanya di antara selimut dan baju kotor miliknya. Tak ku pungkiri, aku pun ikut merasa takut juga akhirnya. Apalagi setelah terdengar gumaman beberapa orang dari arah tanah sebelah. Mulai lagi. Semalaman kami harus rela mendengar makhluk gaib ngerumpi. Paginya, aku sengaja bangun siang. Selain karena ini hari Minggu, juga tadi malam istirahat kami terganggu. Tak ada rencana apapun untuk mengisi liburan, jadi kuputuskan untuk menilik lahan tegalan di sebelah kos yang menjadi sumber kegaduhan setiap malam. Adi dan Iman pun memutuskan untuk ikut. Sekalian mereka membawa kresek dan renggong wadah nasi kenduri yang fungsi lainnya adalah sebagai penyerok ikan di sungai. Aku menggeleng melihat mereka. Sempatnya memikirkan lauk di saat begini. Aku memasuki areal tanah tegalan itu dan mencari posisi tepat yang sejajar dengan kamar kosku. Setelah ketemu, aku mencari sekeliling bila ada barang yang mencurigakan. Tanah itu kosong dan hanya ditumbuhi beberapa pohon pisang dan 3 pohon mangga yang masih kecil. Tak ada tanda-tanda yang berbau mistik di area situ. Aku terus berjalan menyisir area itu sampai agak jauh ke belakang dan berhenti saat sampai di pinggir sungai yang airnya jernih sekali. Aku memilih batu yang besar, kering dan bersih untuk duduk sambil mengeluarkan handphone. Adi dan Iman sudah terjun ke dalam sungai yang dangkal berkerikil itu untuk mencari udang kali. Keasikan dan keriuhan mereka memburu calon lauknya tampak kontras dengan pemandangan yang kusaksikan tadi malam. Tak ada rasa takut yang tersisa seakan mereka tak pernah mengalami pengalaman gaib tadi malam. Aku browsing di ponsel milikku tentang bagaimana ciri-ciri tanah yang angker. Aku gulir analog handphone ke atas dan ke bawah mencoba menemukan ulasan yang sedikit lebih condong pada ciri yang sama dengan tanah yang saat ini kupijak. Selain merupakan tanah kosong dan terdapat tumbuhan berupa pohon pisang, tak ada ciri lain yang mendekati suatu tanah bisa dikatakan beraura mistis. Singkat kata, tanah ini tak memiliki ciri fisik tanah berhantu kecuali 2 hal itu. Kutengok Iman dan Adi sudah menyisir sungai hingga agak jauh ke barat. Andai mereka tahu aliran sungai itu mengalir kemana, niscaya mereka tak akan segirang saat ini. Aku tersenyum geli. Biar nanti mereka tahu sendiri. Aku mengikuti mereka menggunakan jalur darat. Aku melompat di antara pematang, sesekali terpaksa turun ke sungai yang ternyata airnya dingin dan sejuk. Jika pikiranku tak sedikit kacau, aku pasti sudah mandi di sungai yang berair jernih ini.
Beberapa kali aku berpapasan dengan penduduk yang sedang mengambil tanaman genjer untuk sayur. Sedang apa, nak? Tanya ibu itu. Ini, main-main saja di sungai, Bu. Jawabku sopan. Hati-hati, loh. Di bawah sana ada kedung. Si ibu memperingatkanku. Adi dan Iman tak mendengar karena mereka sudah berada jauh di bawah. Kedung? Apa itu? Di mana? Cercaku lawana penasaran. Nganu lei, ceruk yang ada di kiri kanan sungai. Banyak orang kalap di sana soalnya dalam. Terang si ibu. Apanya jembatan samping punden? Tanyaku menebak. Lah di situ tempatnya, angker situ. Si ibu begidik ngeri. Aku mengucapkan terima kasih lalu berjalan menyusul Adi dan Iman. Semakin asyik mereka mengejar ikan dan udang, semakin dekat pula mereka dengan jembatan samping punden. Orang menjulukinya jembatan kuncung. Konon katanya, hantu kakek sarung itu mempunyai jambul di atas dahinya, mirip tokoh pewayangan Semar. Mereka menyebut jambul itu kuncung. Hei, bocah! Sudah selesai belum? Tanyaku. Nanggung ah, masih lama. Jawab Iman yang tengah serius menghitung perolehan ikan dan udangnya. Kurang beberapa meter lagi jembatan itu akan tampak. Sepertinya mereka tak menyadari jika jembatan itu adalah jembatan yang mereka lalui tadi malam dengan motor hampir standing. Aku merasa sesikit merinding. Namun tak masalah karena ada mereka berdua. Sempat aku berpikiran bahwa akan kubiarkan mereka memasuki kedung sambil berharap salah satu dari mereka benar-benar kalap, hilang di telan goib untuk membuktikan cerita masyarakat. Namun pikiran itu segera ku tepis manakala aku sadar jika salah satu dari mereka hilang, aku pun bakal ikut diinterogasi polisi maupun perangkat desa. Lagi pula, dari kami bertiga akulah yang paling tua. Tentu saja keselamatan mereka adalah tanggung jawabku. Akulah orang pertama yang akan dimaki jika dua bocah yang baru lulus SMA itu sampai hilang. Hei, Di, Man, sudah yuk. Aku takut nanti kalian break di celana. Teriakku saat melihat Adi sudah memasuki area kedung. Sekarang jembatan itu terlihat dengan jelas. Posisinya berada jauh di atas kami. Ini berarti sungai ini tebingnya dalam juga. Apa hubungannya berak di celana sama main air? Bantah Adi. Kalau kencing di celana iya, sudah dari tadi aku kencing dalam air. Haha. Gelak Iman yang memancing Adi mengibaskan air di sekitarnya untuk mengusir limbah bikinan Iman. Kalian tahu ndak ini di mana? Apalagi kamu sudah kencing sembarangan. Waduh, fatal mana akibatnya. Godaku. Di sungai, Ti. Jawab Iman. Gak usah bercanda. Lu, bercandamu kelam. Hardik Adi. Serius. Kalau ndak tahu nanti aku kasih tahu, gitu loh. Jawabku enteng. Heleh, paling, monggo mbah, gitu kan, basi? Lede Adi menirukan guarawanku semalam. Hati-hati lo kalau ngomong. Nasihatku. Biar aja Di, nanti kalau dapat udang banyak palingan dia ikut makan. Iman menarik tangan Adi untuk melanjutkan mencari ikan dan udang. Cah, serius? Bener. Coba deh lihat ke atas itu apa? Tujuku pada jembatan di atas kami dengan dagu. Iman mendongak duluan. Dia memang anak paling antusias dan paling suka penasaran. Wah, ada degan. Lumayan besar. Binar Iman. Bukan. Sebelah situ. Koreksiku. Jembatan? Sambung Adi. Iya. Kenapa memangnya? Lanjutnya. Kau standing di atas jembatan situ tadi malam. Tunjukku. Masa iya sih, Di? Hebat. Sahut Iman dengan binar mata kagum menengok ke arah Adi. Standing bertiga, gak belka. Kita boncengan 3 lewat situ tadi malam.
Aku memperjelas dengan gestur menirukan Iman yang sedang menggigil ketakutan. Monggo, Mbah. Lanjutku menirukan kesenganku semalam. Seketika wajah cengengesan mereka memudar bahkan berubah menjadi pucat. Mereka berdua mematung barang sejenak menunggu siapa yang paling duluan memulai aksi untuk kabur. Jangkrik Wisnu, jamput! Maki Adi sejadi-jadinya setelah beberapa puluh meter berlari lintang pukang. Lain kali jangan maulah diajak Wisnu, brengsek dia! Sambung Iman mengungkapkan kekesalannya kepadaku. Aku ngos-ngosan berlari paling belakang karena badanku memang yang paling gemuk. Siapa yang ngajak kalian? Wong aku niatnya berangkat sendiri. Wahahaha, wek. Berlari plus tertawa terpingkal sekaligus berbicara membuat debit udara di paru-paru turun drastis. Bukan tawa lagi namun sekarang ganti batukku yang ngakak. Setelah sampai di kosten, kami segera merebahkan diri di teras rumah yang adem. Dengan geram, beberapa kali Adi menyepak badanku. Aku diam saja. Sudah cukup lawakan hari ini untuk mereka. Beberapa menit kami terdiam karena menikmati momen sejuk yang ditawarkan oleh lantai tegel teras itu. Jadi masak ikan? Tanyaku memulai pertempuran baru. Masak pasir saja. Jawab Adi sewot. Serius, masa dari tadi ndak dapat ikan? Kan kasihan. Ledekku lagi. Tumpah, masuk or. Gini, tumpah, paham? Jawab Iman dengan geram sambil memperagakan kejadian calon lauk mereka tumpah saat berebut naik tebing sungai. Aku tertawa ngakak lagi sampai perutku kram dan berbunyi. Entah karena lapar atau ikut menertawakan kelakuan konyol mereka. Namun, sebagai sahabat yang baik, akhirnya aku berinisiatif membelikan mereka nasi lodeh dengan lauk ikan laut sebagai kompensasi kekecewaan mereka. Setidaknya sebagai sogokanlah supaya mereka masih mau bersahabat denganku. Karena hanya merekalah yang bisa aku jadikan bulan-bulanan saat kondisi pikiran sedang suntuk, butuh asupan komedi. Loh, nak, sudah datang? Dari mana saja kalian? Tiba-tiba Bu Atun datang dari ladang dan menyapa kami. Uji nyali, Bu. Jawabku terkekeh. Tadi Ibu cari di mana? Kok ndak ada? Ucap Ibu sambil meletakkan kangkung dan bayam cabutnya di teras. Adi dan Iman bangun lalu serempak membantu Ibu memilah sayuran. Oh, ada apa? Bu nyari kami? Tanya Iman dengan polosnya. Enggak, itu tadi ada surat undangan, 1 buah. Entah dari siapa. Katanya untuk kalian. Jawab Ibu seraya berlari kecil masuk kamarnya. Selang beberapa detik Bu Atun kembali sambil membawa kertas undangan mirip undangan pernikahan. Kertasnya berwarna merah marun, wangi dan terkesan mewah. Siapa yang nikah, ya? Tanya Adi penasaran. Bapakmu sunatan. Jawab Iman sekenanya. Kampret! Alhasil mukanya terkena sabetan maut cemeti bayam cabut dari Adi. Aku dan Bu Atun terpingkal melihat aksi mereka berdua. Aku menyambut uluran undangan itu lalu menyimpannya di dalam kamar. Nanti dibaca bareng. Ucapku ketika tangan Iman terulur hendak menyambar undangan itu. Nah sekarang aku bantu apa? Nih. Tanyaku saat sedang menghadapi beberapa bongkok sayur mayur itu. Dipilih-pilih, Nu. Jawab Adi. Kangkung sendiri, bayam sendiri. Simpulku. Enggak, kangkung dan bayam dipilih, rumputnya kau makan. Sela Iman dengan wajah tak berdosanya. Kami pun tertawa. Senin pagi, kami bersiap berangkat kursus seperti biasa berbonceng 3. Rencananya sepulang kursus hari ini, kita akan belajar bersama di kosten Mika. Iman menjadi orang yang paling semangat karena Mika adalah orang yang disukainya. Walau kuingatkan jika sebaiknya nanti tak pulang malam, namun Iman bersikukuh jika ini kesempatan langka, jadi pulang malam pun tak masalah. Apa itu demit, Ci? Dah takut.
Sombongnya. Saat yang dinanti sudah tiba. Pukul 17.00 kami bersama menuju kos TN Mika. Di sana sudah ada beberapa orang teman yang sedang menunggu kami. Trio bodoh memang orang yang patut ditunggu. Selain karena kami populer di kelas karena konyol, kami juga terkenal suka tidak tepat waktu. Sudah setengah jam loh kita nunggu. Protes Mika. Maaf, Iman tadi cepirit jadi kami antar dia pulang dulu supaya ganti celana dalam. Jawabku enteng dengan maksud membuli Iman. Muka Iman merah padam, Adi mengangguk setuju sedangkan Mika beserta seluruh kawan tertawa lebar. Aku dengar kalian ngekos di sebelah Punden ya? Tanya Isna. Iya, dong. Sahut Iman dengan bangga. Dak sebelahnya, agak jauh masuk ke persawahan. Jawabku. Kosan Bu Narti? Tanya Mika. Bukan, Bu Robiatun. Koreksiku. Emang benar ya dia sana angker? Katanya kalian kemarin dengar suara hantu yang kasih tahu kalau ada orang mau kecelakaan. Cerocos Darwis tak mau ketinggalan percakapan. Gak lah, angkernya karena ada Wisnu, dia jarang mandi. Sanggah Iman seakan dia ingin ganti membuliku. Dan suka pipis sembarangan. Sambung Adi. Aku tertawa sambil menggelengkan kepala menolak fitnahan mereka. Aku heran sama si Adi, sejak kapan dia pindah kubu. Kosnya gak rangker. Aku dengar lahan sebelahnya yang gawat. Itu pasar setan. Terang Zainuri. Dia memang penduduk asli daerah itu. Rumahnya berdekaan dengan Bu Marni Rujak. Hati-hati, kalau kalian masuk pasar setan, kalian kalap. Imbuhnya. Kayak apa sih pasarnya? Tanya Mika penasaran. Dia menggeser posisi menghadap Zainuri. Hal itu membuat Iman murung. Sekarang Zainuri jadi pusat perhatian Mika. Aku menepuk pundak Iman untuk memberinya dukungan moral. Ardi meringis mengejek Iman. Nggak tahu, nggak pernah lihat. Tapi orang desa ada yang pernah masuk ke situ, kalap 3 hari, pas ketemu sudah agak setengah gila. Tutur Zainuri. Terus ada bocah hilang di sekitar situ, ketemunya setelah dicari seharian. Ketemunya di bawah jembatan dekat Punden. Kasihan, dia jadi bisu. Lanjutnya. Loh, kemarin kita malah main di kedung bawah jembatan itu. Mandi, nyari ikan. Biasa sih. Nggak ada apa-apa. Sela Iman yang tak mau kalah memamerkan keberaniannya. Benarkah? Posisi pandangan Mika jatuh ke arah Iman. Iman pun jadi salah tingkah. Ya, kata Iman kemarin mau kasih hadiah Mika ikan citul sama udang buat peliharaan di bak mandi. Ternyata digoreng juga sama Iman. Fitnahku yang membuat kepalaku jadi sasaran kosek maut Iman. Dak sopan lo. Kak Wisnu itu jauh lebih tua. Larang Mika. Sontak mentalku daun. Setua itukah saya, batinku. Ganti Iman dan Adi ngakak karena kali ini mereka merasa menang diiringi gelak tawa seluruh penghuni ruangan. Sudah, jadi belajar gak ini? Sungutku untuk mengalihkan topik. Mereka masih tertawa hingga beberapa menit. Malam harinya, di kos. Mbah ngabehin due gawe. Mbah ngabehi punya hajatan celetuk seorang wanita yang terdengar dari tanah kosong seberang kamar. Ronggo Rabi nikah? Tanya yang lain. Endak, pesta bangun jalan. Sahut seorang pria. Ada orang kasih suguhan 3 kepala kerbau. Wisawil, nanggap apa? Kata Muga Gundi, ada tanggapan wayang. Kinarto, Wileh, harus datang. Yuk, aku nanti jual sedap malam sama Sembuja. Bosan makan itu. Enak tulang. Negaranya sedang paceklik. Presidennya ngawur. Rakyat ndak mau beli daging. Jatah kita paling nasi aking. Manusia ribet ya. Mau makan harus tukar kertas. Kita enak. Tinggal ambil.
Atau kasih daun iloh sudah dapat makanan. Hus, ndak boleh begitu. Nanti mereka dengar kita jadi sungkan. Sudah dengar mbah? Dari kemarian. Hahaha. Teriakku kepada sosok tak kasat mata di balik kompleks kos ini. Entah dari mana keberanianku muncul. Mungkin saking biasanya mendapat teror akhirnya hal semacam ini serasa macam lelucon saja. Muka Iman dan Adi memucat. Sudah dibilang jangan buka suara. Wisnu ini goblok ya, Di. Gerutu Iman. Suara berisik dari lahan tanah sebelah tak terdengar lagi. Adi dan Iman berangsur memulihkan nyali. Selesaikan, makanya jangan takut. Jin juga makhluk. Ungkapku setelah rona muka kedua sahabatku kembali seperti semula. Kini Iman sudah berani bersuara. Dia membahas belajar kelompok di Kosmika tadi. Adi sedikit ugah menanggapi. Aku pun menanggapi seadanya lalu lanjut mengutarakan niatku. Besok kita coba lagi komunikasi dengan mereka. Putusku. Lah, sok kemendel. Sok berani. Ejek Adi. Buktinya tadi, hayo. Belaku. Awas ya kalau kita yang jadi sasaran lagi. Ancam Adi. Kan yang ingin komunikasi aku, Di. Kalian jadi pendengar saja. Oke. Pokoknya tunggu kita tidur dulu baru kamu boleh menyapa saudaramu. Tanggap Iman tak mau terusik makhluk gaib lagi. Wasas. Angin barat kencang tiba-tiba datang. Menggoyang pepohonan dan atap seng. Walau hanya terjadi beberapa detik, hal itu cukup membungkam seluruh suara binatang malam. Salaam ya salaam. Bunyi suara dari tanah sebelah. Suaranya berat dan serak, semacam suara kakek tua. Di, pegang mulutnya Wisnu. Perintah Iman kepada Adi. Sementara dia menutup gorden lalu ikut nyempil di tengah kami. Jangan sekarang. Besok aja. Kasih kita napas sedikit saja, Nu. Pinta Adi. Iya, lepasah. Sana-sana, jijik dipeluk sesama laki. Aku menenangkan mereka. Aku mendorong dua orang itu menjauh. Wush, angin semakin kencang hingga membuat seng berkeriat. Salaam ya salaam. Suara itu menyapa lagi. Ehem. Jawabku berdehem. Kabluk. Iman menghujaniku dengan pukulan bantalnya yang tak dicuci semenjak dia menginjakkan kaki di kostan ini. Undangan, undangan, undangan. Kata makhluk gaib itu lama terdengar semakin menjauh. Kami jadi teringat sesuatu. Ya, kami masih ada undangan yang belum dibuka. Karena suasana malam yang tak mendukung, maka aku putuskan membukanya esok hari. Kepada Ananda Jalmi dimohon kehadirannya memenuhi undangan kami di Geria Kingabehi Kapisura yang berjuluk Lurah Dharma Gentala Sadubudi. Dalam acara gebiar wayang semalam suntuk. Malam legi, wai, Saka X di kediaman. Cuma begitu saja? Ujar Adi serta membaca isi undangan itu. Kayaknya gitu, Di. Balasku menunjuk surat itu. Undangan macam apa ini kondaka ada tanggal, alamat, pengirim? Gerutu Iman. Namanya juga undangan dari alam sana. Jangan samakan dengan kita. Perangku. Aku ndak mau datang. Ucap Iman. Jelaslah ndak usah datang. Ingat kata Zainuri kalau pernah ada orang yang masuk pasar setan lalu besoknya gila. Tuturku. Lagi pula ndak jelas alamatnya, ya sudah ndak usah datang. Lah itu. Tunjuk Iman ke arah tanah sebelah. Situ kan pasar setannya? Hus, pura-pura aja ndak tahu, Man. Potongku. Nanti malam Jumat kan? Tanya Adi. Iya, kayaknya. Sahutku. Kita ndak usah pulang ke sini deh. Kalau bisa 2 hari kita numpang nginap aja. Saran Iman. Adi mengangguk setuju, pun juga diriku.
Gimana kalau nginap di kos Mika? Lanjut Iman. Adi melotot. Aku membanting badanku ke kasur. Dia pikir ini Las Vegas apa ya, yang bisa menginap di kos perempuan tanpa harus berurusan dengan RT RW, lurah, polisi, serta penghulu agama. Tuhan, bocah macam ini kenapa engkau izinkan berak, sih? Keluh Adi. Cabut saja duburnya, ya Allah. Doaku kesal. Alhasil, hari ini kami berangkat kursus membawa satu ransel berisi pakaian untuk 2 hari. Kami sepakat tidur di masjid jika tak ada teman yang sudi menampung kami. Sebenarnya aku tidak masalah jika malam Jumat ini tidur di kosan, tapi kalau sendirian juga malas. Aku tak setegar itu menghadapi teror sendirian walau di antara mereka, akulah yang paling berani. Berani dan ngawur itu beda tipis, Nu. Ucap Adi suatu ketika yang sampai saat ini tetap terngiang. Jam pelajaran kursus terasa cepat. Biasanya kita menunggu jam pulang itu bagai menunggu ibu melahirkan, serasa 9 bulan. Tapi sekarang, baru saja duduk tiba-tiba sudah sore saja. Ternyata benar jika waktu itu fleksibel. Tergantung pada situasi apa yang sedang dan akan kita hadapi. Biasanya Iman selalu berteriak, Alhamdulillah, pulang. Namun hari ini dia berkata, ya, kok pulang? Dia tak bisa membayangkan jika 2 hari harus jadi gembel tidur di terminal. Hah, siapa bilang kita tidur di terminal? Di masjid, paham? Di masjid? Protesnya. Oh ya, masjid? Lupa. Haha. Tawaku saat gagal mendramatisir cerita. Iman, sekarang pada mau kemana? Tanya Mika tiba-tiba. Iman menoleh dengan malu-malu. Adi menyikut lenganku dengan isyarat memberitahuku kalau Iman sedang tersipu. Cieci, senangnya Iman. Godaku. Iman salah tingkah. Dia sebenarnya anak yang sangat super pede dan putus urat malunya, namun dia akan bertingkah cupu di depan Mika. Entah pura-pura atau benar adanya. Wah, Iman sekarang sama Mika, ya? Selamat ya. Goda Zainuri yang tak ingin ketinggalan ambil bagian memojokkan Iman. Selamat ya Iman, semoga kalian jadi pasangan yang dihujat dunia. Sambungku. Semua tertawa termasuk Mika. Sedangkan Iman sekarang sedang sibuk mengejarku keliling lapangan sambil mengayunkan ransel berisi bekal kami. Setelah berembuk masjid mana yang jadi sasaran, akhirnya kami tak jadi berangkat karena Zainuri menawarkan untuk menginap saja di rumahnya. Gratis, free wifi. Dengan bangga Iman pamer ponsel layar sentuh miliknya yang akhirnya berguna juga karena ada wifi. Sedangkan aku hanya puas dengan punyaku yang sekedar Nokia QWERTY. Malam pukul 20 kami merasa lapar. Saking asiknya berwifi ria, kami sampai lupa jika dari siang perut kami belum terisi. Sebetulnya kami bisa titip beli makan dan salah satu dari kita yang berangkat. Entah kenapa kami malah ingin beli nasi bungkus berbonceng 3. Jarak 50 meter sebenarnya ada warung nasi, namun entah kenapa juga kami memilih yang agak jauh. Saat sedang asyik mengobrol di atas motor, tiba-tiba Adi mengerem mendadak. Hidungku harus rela menumbuk kepala Iman. Iman pun memaki-maki karena kaget. Kok sampai sini? Ucap Adi keheranan. Buru-buru dia menyuruh kami turun untuk memutar balik. Memangnya di Punden ada yang jual nasi apa? Gerutu Iman yang belum sadar situasinya. Justru itu, kenapa kita sampai di Punden, sih? Tunjuk Adi. Begitu menyadari di mana kita sedang berhenti, Iman langsung melompat lagi naik ke jok motor. Tancap gas, di, balap, balap. Teriak Iman tanpa sadar. Tinggal aja Wisnu, penting kita selamat. Aku pun tak mau ambil resiko ditinggal sendirian. Aku segera melompat juga ke atas jok motor. Adi memutar gas motor hingga habis putaran, namun motornya tak mau laju juga. Iman membaca ayat-ayat yang dia hafal. Aku pun ikut mengayuh makadam menggunakan kaki untuk melajukan motor. Namun tetap,
Motor itu tak mau laju juga. Adi, ini kan masuk Prasneling Pati. Tanyaku. Lega sudah perasaan kami saat sudah keluar dari area punden itu. Setelah memarkirkan motor di depan toko kecil, kami membeli minuman gelasan sambil beristirahat menenangkan diri. Tak butuh waktu lama, Iman sudah berjalan lagi menuju sepeda motornya. Sini, aku yang nyetir, Adi kacau. Ujarnya menyambar kunci yang dipegang Adi. Dia sudah kelaparan jadi dia tak akan berlama-lama duduk di teras toko kecil sementara perutnya berteriak minta asupan. Dengan pelan dan hati-hati Iman memacu sepeda motor. Dia tak ingin menyasar seperti Adi barusan. Kami tengok kiri dan kanan mencari keberadaan warung makan yang masih tersedia. Entah karena sudah malam atau memang libur, beberapa warung yang kami lalui tutup semua. Sepanjang jalan Iman menggerutu bahwa penjual di sini tak ada yang niat jualan. Masa sore begini sudah tutup, sih? Pada berangkat haji semua apa? Iman memacu motornya belok ke jalan yang kami lalui tadi. Perasaanku mengatakan jika ini jalan menuju ke punden. Aku menepuk pundak Iman namun ditepisnya. Man, ini kan jalan yang tadi. Ia tahu? Jawabnya. Mau ke punden lagi apa? Cerocos Adi. Ke rumah Buatun, minta nasi. Warung ndak ada yang buka. Sih, lah kau tahu rumah Bu Atun ada di mana nggak? Teriak Adi habis kesabaran. Taulah, masa kalian lupa sama kosan? Jawabnya enteng. Jabang baik, bocah edan. Murka Adi. Plak plak plak. Adi memukul-pukul kepala belakang Iman untuk menyadarkannya. Kalau ke rumah Bu Atun berarti harus lewat punden lagi. Waras sendasi, Man. Sit. Serak. Iman meremas rem mendadak. Terlihat cungkup punden sudah terpampang di depan mata. Lah kok sampai sini lagi, Di? Tanya Iman seperti baru tersadar. Sudah kubilang, Ti. Bentak Adi sudah hampir pingsan. Dari kejauhan Iman melihat sosok kakek kuncung yang memakai sarung, berjalan pelan namun terasa cepat menuju tempat kami. Iman berteriak, meronta, melompat dari motor lalu berlari memutar, selanjutnya menyempil di tengah antara aku dan Adi. Jadilah aku yang saat ini pegang setir. Wisnu goblok, kenapa sampai sini? Sih! Teriaknya. Gas, nu gas. Aku mengoper gigi, memutar dengan cepat lalu tancap gas sambil berpikir. Lah kok jadi aku yang disalahin? Aku menyetir sepeda motor dengan terus menajamkan kewaspadaan. Tak ingin kejadian serupa terulang, aku memprogram otak untuk menghindari jalan ke punden atau kubuang jauh-jauh pikiran tentang nasib Bu Atun. Aku lajukan sepeda motor menuju arah kursusan yang mana arahnya berlawanan dengan arah punden supaya aman. Di belokan jalan, lampu motor padam. Aku berhenti, menggebrak setir lalu kembali berjalan kala lampu itu menyala lagi. Maklum, jalanan yang kami lalui masih minim penerangan jalan. Beresiko benjol jika motor tak ada lampunya. Di depan, di mata jalan terlihat suatu daerah yang salah satu rumahnya banyak lampu menyala. Sepertinya itu warung. Kami hampir lega. Aku memacu kuda besi milik Iman itu ke arah rumah itu sambil menghitung, memikir, dan mengingat. Sejak kapan daerah itu tadi ada tikungannya, ya? Tanyaku. Mereka berdua tak menyahut karena sedang berdebat mau makan lauk apa. Semakin dekat dengan lokasi semakin jelas jika lampu-lampu itu memang warung, namun warungnya banyak dan terdapat belasan atau puluhan lapak di samping kiri kanannya. Aroma sedap gurih menusuk hidung membuat kami tak sabar ingin segera makan. Begitu motor yang kami tumpangi memasuki halaman salah satu warung, kami langsung disambut segenap orang yang ada di lokasi dengan tatapan heran. Ah, mungkin mereka tak pernah melihat sepeda motor keluaran baru milik Iman atau mereka menganggap kami preman karena berbonceng tiga. Nanti sajalah aku yakinkan mereka jika kami bertiga tak punya tato. Mbak pesan nasi campur yang murah saja, ada? 6 ribuan 3.
teriak Iman yang membuat kami malu seketika. Lah, benar, kan kita ndak punya uang banyak. Apalagi itu ada tontonan. Biasanya dimahal-mahalin. Alasan Iman. Aku ada 20. Hitung Adi. Aku 10. Sebentar. 12. Ini ada lagi. Ini 23. Sambungku merogoh semua saku. Aku ndak bawa. Sih. Aku numpang dulu, ya. Kan udah modal bensin tadi. Tunjuk Iman pada dompetnya yang kosong. Aku dan Adi mengangguk. Cukup cepat pesanan kami datang seakan sang penjual tahu jika perut kami sudah darurat. Tak ada 5 menit seluruh isi piring daun pisang yang unik itu tandas. Iman memintakan kami air putih saja supaya lebih irit. Terbayar sudah ikhtiar kami mencari sumber kehidupan berwujud nasi campur tahu tempe. Iseng aku bertanya kepada penjual. Mbak, ini acara apa? Ya. Ada wayang semalam suntuk mais. Jawab si mbak penjual yang ayu itu berbalut pakaian adat Jawa. Kemben. Iman hampir ngiler melirik bagian tubuh milik si mbak yang biasanya menjadi sumber penghidupan bagi jabang bayi itu. Namanya siapa mbak? Ucap Iman yang menebak jika usia si mbak itu seumuran denganku. Nila Muni. Jawabnya sambil menyodorkan 3 gelas air putih. Gelas itu unik karena terbuat dari tanah liat, mirip gelasnya Dawet Ayu. Bagus ya namanya. Kayak di sinetron kisanak-kisanak yang di Indorias itu, loh. Sambut Iman sok tahu. Si mbak hanya tersenyum simpul. Mbaknya rumahnya sini saja, ya? Tanya Iman lagi yang tak rela jika Mbak Uni menikmati ketenangan tanpa ocehan berisik bocah baru sunat yang sok-sokan akrab dengan niat menggoda. Tunggu saja besok kalau Deka Mika dia tak pemberani seperti ini. Ndak mas, Gunung Kawi. Jawabnya. Saat Iman sedang senyum-senyum sendiri, beberapa orang dengan pakaian rapi khas Jawa datang berbicara kepada Mbak Uni dengan bahasa yang asing di telinga. Bahasanya aneh, seperti umpatan-umpatan begitu. Entah bahasa mana itu. Rasa penasaran mendorongku untuk bertanya bahasa manakah itu. Namun sesuatu yang tadinya luput dari perhatianku secara nyata menyadarkanku bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk bertanya. Sesuatu itu adalah bentuk telinga beberapa pria yang ada di hadapanku yang ganjil. Seseorang bertelinga runcing, lainnya berbentuk rumit seperti bunga mawar, sisanya tanpa cuping sama sekali. Aku tak yakin pada penglihatanku. Namun aku punya cara untuk membuktikan. Aduh, dompetku jatuh. Pekikku. Aku mengambil dompet yang berada di kolong bangku sambil melirik kaki para pria itu dari celah kedua pahaku dengan posisi terbalik. Deg! Aku segera menyambar dompet yang sengaja aku jatuhkan lalu segera bangkit dan mengatur nafas sesantai mungkin. Aku melirik ke arah Adi lalu berbisik. Kau sadar di sini ada kuda? Saat Iman sibuk beramah tamah dengan Simba dari tadi, aku dan Adi sudah lama gemetaran. Nasi sudah tandas namun air putih kami masih utuh. Tak kuasa rasanya tangan ini meraih gelas itu tanpa menumpahkannya karena saking gemetar. Sadar ndak sih ini di mana? Bisikku. Adi mengangguk. 100% sadar. Cuma Iman saja yang ndak peka. Balasnya. Kita taruhan, jika nanti bayarnya pakai daun, berarti benar. Kita sudah terjebak masuk di... Aku menelan ludah. Pasar setan. Pokoknya jangan noleh ke belakang, jalan terus. Perintahku lirih. Adi mengangguk. Iman gimana? Kasih tahu nak? Tanya Adi. Jangan dulu, nanti dia panik malah bikin kacau. Tolakku. Dia di mana sekarang? Sahut Adi berusaha mengekorku sesekat mungkin. Di belakangku, Yakin, Nu? Adi menarik tanganku. Iya. Jengkel, aku menyibaskan tanganku. Risih rasanya. Dari mana kamu tahu kalau ndak nengok belakang?
Firasat aja, Di. Jawabku. Man, panggil Adi. Tak ada sahutan sama sekali. Man, Iman. Panggilnya lagi. Hening. Tuh kan, Iman gak nyahut. Berarti dia gak ada di belakangmu. Nu. Adi mencengkeran pundakku lalu menarik dia ke belakang supaya aku berhenti berjalan. Anu, tadi perasaan. Aku menggaruk tengkukku kebingungan. Nengok yuk. Ajak Adi. Jangan ah, tunggu saja siapa tahu. Tunggu apanya? Tunggu Iman dimakan setan? Geramnya. Loh, kamu. Aku menunjuk muka Adi yang saat ini posisinya sudah berhadapan dengan mukaku. Kamu kok nengok, Di? Terus kenapa kalau nengok? Bentak Adi sembari memutar kepalaku dengan tangannya sehingga aku pun ikutan menengok belakang. Bener kan Iman Dakada? Aku berhenti sejenak menunggu reaksi gaib setelah kami menengok ke belakang secara tak sengaja. Udara pengap menerpa wajahku namun tak terjadi sesuatu setelah beberapa menit. Belajar dari mana sih Nu kalau di dunia mereka tak boleh menengok ke belakang? Omel Adi. Nggak taulah, jaga-jaga aja siapa tahu. Ayo cari Iman dulu. Aku bingung. Di antara kita bertiga, biasanya akulah yang paling realistis. Namun saat ini, aku sangat terlihat konyol. Aku dan Adi memutar badan untuk menyusuri jalan yang sudah kita lewati tadi. Di kiri kanan berjubel penjual makanan dan pernak-pernik yang menggoda setiap orang. Sembuja, lezat-lezat baru dipetik. Monggo Kang Mas Nimas. Teriak seorang penjual sari aroma sembuja yang baru saja kami lewati. Beberapa tangan penjual sengaja menarik lengan bajuku supaya aku singgah di lapaknya atau minimal menengok ke arah dagangannya. Toh, sampean ada uang kuningan 91 ti? Bisa tukar ini. Tawar seorang bapak penjual batu perhiasan dan pernik. Aku menepis tangannya lalu lanjut jalan. Namun si bapak itu mencengkeramku sekali lagi. Tambah kalung permata deh. Jadi mustika dan kalung tukar dengan uang 91. Tawarnya. Aku ndak pu. Aku menelan sisa kalimatku demi mendapati Adi memberikan sekeping uang rupiah. 100, kuningan bertahun 1991 lalu segera menyambar mustika dan kalung itu. Makasih, tol. Teriak si penjual kegirangan. Apa-apaan kau ini, Di? Biar aja. Yuk nyari Iman lagi. Ajaknya. Adi berjalan duluan dengan sesungging senyum kemenangan terlihat dari sudut bibirnya. Jalan kami untuk mencari Iman nyatanya tak semulus dugaan. Pasar malam ini ternyata sangat luas. Seingatku, aku sudah memutar 2 kali namun nyatanya tak sampai juga di tempat kami berdiri semula. Hampir putus asa setelah beberapa belas putaran namun si Iman tak muncul juga. Akhirnya kami memutuskan untuk beristirahat sebentar. Kami memilih tempat duduk sembarang di pinggir jalan. Apa nggak sebaiknya kita kembali ke warung makan tadi ya? Nu. Saran Adi. Aku menepuk jidat. Kau pikir kita dari tadi muter itu buat nyari apa? Nyari keong? Iya tahu, tapi kok nggak ketemu, ya? Gerutu Adi. Itulah Di, aku juga heran. Aku memilin rambut kening mencoba memfokuskan ingatan. Perasaan tadi tempatnya setelah lapak penjual geti buala darah gurita tapi kok ndak ada sekarang. Gerundelku. Coba tanya saja, Nu. Saran Adi. Tanya siapa? Di sini jin semua, Di. Kali ini nyaliku benar-benar ciut. Kemarin aku masih meremehkan keberadaan mereka karena tak pernah lihat langsung. Sekarang, mau tak mau aku harus 100% percaya bahwa mereka nyata karena mata dan inderaku bisa menjangkau dan menyentuhnya. Apa hubungannya? Tanya aja apa susahnya sih? Adi gusar karena aku tak seberani kemarin. Coba kau saja yang tanya. Balasku.
Aku ndak bisa bahasa mereka, bisik Adi. Bahasanya sama. Cepat, tanya sajalah. Kok jadi nyuruh-nyuruh? Tentang Adi. Di saat kami berdebat dengan sengit, sepasang mata mengawasi kami. Sepertinya dia paham siapa kami. Dengan pisau di tangan kanannya dan benda runcing di tangan kirinya, dia mencoba mendekati kami. Saat sudut mataku menangkap kedatangan orang tersebut, aku segera meningkatkan pertahanan dengan mengambil kuda-kuda. Kalian di sini rupanya. Bayar dulu satenya. Enak saja makan ndak bayar. Bentak pria itu dari kejauhan. Mau apa setan? Hardiku saat orang itu sudah satu depa di depan kami dengan pisau terhunus di tangannya. Piak, dia memukul kepalaku dengan satu ikat tusuk sate bekas. Setan matamu. Sini, ikut. Dia menjambak rambutku lalu menariknya ke arah lapak gagak miliknya. Lei, lepaskan. Hei, kau mau apa? Berontakku menolak paksaan orang itu. Tanpa peduli, orang itu terus menyeretku ke arah lapak dagangannya. Sementara Adi hanya melongo melihatku diseret-seret orang aneh. Beberapa detik kemudian, Adi berlari menyusul. Siapa kamu? Datang-datang Adi malah menanyakan pertanyaan tak berguna. Bruk, orang itu melemparkanku di atas jerami dekat sebuah kotak kayu yang posisinya berada di belakang lapak. Justru aku yang ingin tanya, kalian manusia, kan? Tebak pria itu. Aku melirik Adi meminta persetujuan apakah kami harus bohong atau tidak. Bukan, aku hantu. Yang itu juga. Gagapku menunjuk Adi. Begitu ku tunjuk Adi langsung mendelik gemetaran. Mana mungkin? Geramnya mendekatkan wajahnya memelototi kami bergantian. Sumpah, kami hantu. Aku mati kemarin. Ngegege, nganu, apa ya? Nganu itu, mati tawuran. Alasanku. Kalau aku kena tetanus sama Diara. Imbuh Adi yang tak mau kalah melontarkan kebohongan. Kiki. Pria itu tertawa sambil menutup mulutnya erat-erat. Kami menyebut diri kami bangsa jin, bukan bangsa hantu. Hantu itu cuma istilah dari manusia. Huahaha. Dan jin tak lahir dari kematian manusia. Jadi, mana mungkin kalian? Haha. Pria itu berkacak pinggang. Dia tertawa sampai bahunya berguncang. Ampun Mbah. Saya nyasar saja, ampun. Adi langsung bersimpuh memohon ampunan. Melihat tingkah Adi, pria itu tertawa semakin kencang. Sini, kubilangi. Pria itu menjewer kuping kami berdua lalu setengah berbisik dia berkata, Aku juga manusia, jadi stop panggil aku Mbah. Apa? Kami terbelalak kaget. Sampean kesasar juga, Lik? Tanya Adi. Pria itu menggeleng. Aku jualan sate gagak di sini. Tiap ada pasar jin aku selalu jualan sate gagak. Aku dan Adi saling berpandangan. Seakan masing-masing punya kesepahaman yang tak terucap, aku mulai berkata. Kalau begitu, Pak Alik bisa bantu kami? Bisa dan tidak. Jawabnya sembari menusukkan potongan besar daging gagak di tusuk sate bekas itu. Tapi satu hal yang wajib kalian ingat, jangan sembarangan di sini. Kalian tadi terlalu ceroboh. Bicara ngawur. Celingkukan tak jelas. Jangan sampai mereka tahu siapa kalian. Kalau sampai itu terjadi, bisa fatal. Tandas pria penjual sate gagak itu. Makanya kami butuh bantuan. Teman kami hilang. Ima namanya? Terakhir terlihat di warung Mbak Uni. Uni? Yang dari Gunung Kawi? Tanya pria itu seakan dia kenal. Iya, Pak Ali kenal. Tanya Adi. Kalian di situ tadi makan? Iya, kenapa? Jawab Adi ragu. Huahaha.
Pria itu tertawa terbahak-bahak sampai keluar air mata. Memangnya kenapa, Lik? Tanyaku bersamaan dengan bulu kuduku merinding membayangkan apa yang kami makan jika ternyata tak sesuai tampilannya. Lik, sampean kenal pemilik warung itu? Tanyaku mengulang pertanyaan yang belum dijawab tadi. Pria itu mengangguk. Kenal lah, wong lapaknya tetanggaan. Situ tuh. Tunjuk pria itu ke arah depan lapaknya yang ternyata memang ada sebuah warung. Lah itu kan tadi tempat kita duduk istirahat kan, Nu? Aku menengok untuk memperjelas penglihatanku. Benar, tempat kosong yang tadi kami pakai untuk istirahat sebelum bertemu bapak penjual sate gagak sekarang berubah menjadi warung. Dan warung itu warung Mbak Wuni yang pertama kami singgahi bersama Iman. Kok bisa ya? Bisa? Inderamu saja belum peka. Makanya kalian kuseret kemari karena omongan kalian ngawur. Sementara akibat perkataanmu tadi, beberapa pengunjung merubung kalian. Hampir saja ketahuan. Baiklah, makasih Lik bantuannya. Ucapku sembari menyeret Adi yang masih terlihat bingung. Namun langkahku terhenti oleh bapak penjual sate gagak yang langsung memblokir jalanku dengan badannya yang besar. Mau kemana? Cegahnya. Mencari Iman lalu pulang, Lik. Memangnya kamu tahu di mana dia sekarang? Kalaupun sudah ketemu memangnya kalian tahu cara keluar dari royalan ini? Aku menggeleng. Ada benarnya juga kata si bapak. Jaga identitasmu sampai pagelaran wayang selesai. Setelah itu gerbang dimensi akan terbuka di arah matahari terbit. Jangan ngawur kalau ndak mau keluar dari sini tinggal nama. Lalu, teman kami, aku yang cari. Kalian jaga lapak ini. Jualan yang benar. Kalau ada yang minta kasih saja seberapapun dia mau. Kalau ada yang bayar pakai apapun terima saja. Jangan protes, jangan ajak bicara, fokus transaksi saja, juga jangan mematok harga. Bapak penjual sate memandangi kami satu persatu untuk melihat kesiapan mental kami. Tenang saja, di sini tidak ada yang wujudnya seram, tidak seperti pas jualan di kuburan. Sekali lagi, Bapak penjual sate menunggu konfirmasi kesanggupan dari kami. Setuju? Desaknya. Karena aku masih bingung dan menimbang maka tak aku jawab semua pertanyaannya. Masa bodoh? Kalian siap ndak siap memang ndak ada pilihan lain. Wahahaha. Gelak bapak penjual sate melemparkan handuk basah penuh keringatnya ke muka Adi sambil berlalu. Kini tinggal aku dan Adi yang saling menyalahkan satu sama lain. Apalagi setelah beberapa saat pembeli merubung lapak kami sementara masih banyak daging gagak yang belum ditusuk dan dibakar. Kelihatannya kami akan kewalahan. Di sana, di sana ada mayat lagi. Samar telingaku mendengar suara gaduh. Aku ingin membuka mata namun terasa sangat berat. Tiba-tiba kedua lengan dan pergelangan kakiku terasa seperti diremas kasar. Aku merasa rubuhku terangkat lalu mendarat di tempat yang lebih nyaman. Yang ini belum mati. Teriak seseorang yang baru saja memeriksa beberapa bagian tubuhku. Yang dua bagaimana? Sahut pria lain. Belum bisa dijangkau. Sepertinya sudah meninggal. Deg. Dalam setengah sadarku, aku langsung teringat Adi dan Iman. Benarkah dua orang yang mereka maksud adalah Adi dan Iman? Benarkah mereka tak selamat? Apakah aku juga? Silau. Cahaya meilaukan menusuk mataku begitu sebelah mata berhasil kubuka dengan paksa. Pak Mantri, yang ini sudah siuman? Teriak pria yang sama dengan suara cempreng namun lantang yang sangat menusuk gendang telinga. Bisa nggak sih, Mo? Kau tak heboh begitu? Gerutu seorang petugas medis yang dipanggil Pak Mantri tadi. Setelah memeriksa beberapa titik vital dan beberapa bagian penting, Pak Mantri segera menyandarkanku. Temanku, bagaimana temanku? Itulah kalimat pertama yang kuucap yang segera membuat beberapa orang di sekitar lega. Di sana sudah ada Zainuri dan Mika beserta beberapa orang yang ku kenal. Saat mereka mau mendekatiku, Pak Mantri menghalangi. Katanya, jangan diganggu dulu.
Jangan berkerumun. Aku melihat sekeliling. Saat ini aku sudah berada di dalam mobil ambulan. Aku memeriksa badanku. Tak ada luka memar, tak ada lecet, tak ada kurang satu apapun. Pak, yang ini juga masih hidup. Teriakan samar terdengar dari arah sungai. Pak Mantri bergegas menuju tempat itu sambil memelotot ke arah pria yang berisik tadi. Kau jangan sembarangan memvonis orang meninggal, Bimo! Geramnya. Sementara orang yang bernama Bimo tadi hanya menggaruk kepala tanda tak mengerti. Mana aku tahu kalau mereka masih hidup? Gerutunya sambil berjalan ke arah mobil ambulan yang kutempati. Begitu bertemu pandang denganku, Bimo langsung berbalik lagi karena aku memasang ekspresi melotot tak terima jika temanku seenaknya divonis meninggal oleh orang yang hampir sebaya denganku. Artinya, dia masih bocah. Beberapa warga berdatangan. Begitu juga beberapa perangkat desa. Belakangan aku tahu bahwa pagi tadi ada seorang warga yang sedianya akan berangkat ke tempat kerjanya menemukan motor Iman nyungsep di Kedung Peng, sebuah tikungan sungai yang dangkal, lebar dan berkerikil tempat tumbuhnya puluhan dapur bambu di gampengnya. Setelah meneliti sekitar, barulah seorang warga tadi menemukan tubuh kami bertiga bergelimpangan. Aku terbaring di gisik dangkal yang berkerikil, Iman berada di rumpun bambu, sementara Adi menyangkut di akar pohon waru. Sontak, warga itu berlari ke kampung sambil berteriak. Ada mayat! Ada mayat! Begitu. Warga itu adalah si Bimo. Bimo berprofesi sebagai anggota tim forensik RSUD Kota dengan status freelance. Dia masih dalam pelatihan. Tak ada sekolah khusus baginya. Dia hanya magang kepada seniornya yang bernama Pak Warno beserta seorang anggota tim berstatus janda bernama Mbak Diah. Dia hanya mendapat upah seadanya karena belum terdaftar menjadi pegawai tetap. Dia hanya lulusan SMA namun dia merasa beruntung bisa terpilih menjadi salah satu anggota tim forensik. Tapi bagi sebagian besar orang, pekerjaan yang didapat Bimo adalah suatu keapesan yang hakiki. Jelas saja dia diterima, karena tak banyak orang yang rela mendedikasikan hidupnya dengan selalu bersentuhan dengan kematian dan pekerjaan itu menuntut mental baja karena yang dihadapi rata-rata adalah mayat manusia yang sudah tak utuh dan tak sempurna. Aku lega saat tubuh Iman dan Adi dibawa ke dalam ambulan. Walau mereka masih belum sadar, aku yakin jika mereka baik-baik saja. Seiring dengan melajunya mobil ambulan itu, perlahan kurebahkan lagi tubuhku untuk meraih istirahat yang berkualitas. Jangan rebahan dulu, Mas. Nanti tambah pusing. Siapa tahu ada organ dalam yang luka. Nanti bisa copot kalau direbahkan. Cegah Bimo yang ternyata sudah ada di dalam bersamaku, entah sejak kapan dia naik. Anak ini maunya apa sih? Batinku.